Shalom saudara yang kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Dituliskan begini: di dalam semuanya itu, di dalam segala keadaan yang buruk, kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, perlu ditekankan, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang justru di dalam situasi yang seperti sekarang ini. Itu harus dinyatakan. Situasi sekarang ini sedang suram. Seluruh dunia suram. Saya bisa katakan, virus rohani telah menginfeksi semua orang. Sehingga orang sekarang cenderung berpikir buruk, bersikap antisosial, saling menyalahkan, mencari kambing hitam, dan kehilangan simpati, terutama kepada orang-orang yang sedang menderita. Orang suka hoax, pikirannya ngelantur, saudara. Dan celakanya itu juga kadang-kadang dibawa dalam khotbah. Saudara, ini virus rohani yang merusak banyak jalan pikiran orang, sehingga orang jadi berpikir secara melantur. Berpikir melantur. Saudara, mari kita bersatu. Dan jadilah pemenang. Jadilah pemenang di dalam peperangan ini. Saudara, kenapa saya katakan jadilah pemenang? Kita harus sadar, kita harus mengimani bahwa selama kita berada di dalam Kristus yang mengasihi kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang segala hal yang buruk yang sekarang terjadi sekarang ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabnya pasti tidak ada. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan? Nah, tentang dua hal yang terakhir ini, kelaparan atau ketelanjangan itu kan bicara soal kemiskinan, bicara soal krisis ekonomi. Apakah itu akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kristus tetap mengasihi kita di dalam krisis ekonomi atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh sebab engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Bagaimana bisa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kecuali kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan selama kasih Allah dalam Kristus itu ada di dalam kita, kita tidak meninggalkan Allah di dalam Kristus Yesus, mustahil kita dikalahkan. Kita adalah pemenang di dalam Tuhan Yesus. Saudara, jadi kita harus sadar bahwa kita harus jadi pemenang di dalam peperangan, baik yang jasmania maupun yang rohania. Untuk keluar sebagai pemenang, kita harus sadar bahwa peperangan itu ada dua segi. Yang pertama adalah peperangan secara jasmania, dan juga adalah peperangan rohania. Itu adalah melawan virus rohani yang membuat pikiran kita jadi jelek aja, jadi buruk aja. Ya, yang membuat kita mempercayai berita-berita buruk, berita-berita bohong. Ini adalah satu peperangan rohania. Saudara, kemenangan itu milik kita. Orang yang berada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dia keluar sebagai pemenang dan menjadi orang yang lebih baik. Dan saya harap kita semuanya menjadi lebih baik. Saudara-saudara, ingat firman ini. Dalam semuanya itu,
kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa. Lalu dengan kekuatan siapa? Kekuatan Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, mari berjuang. Mari melawan situasi yang jahat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin.